Oh iya, besok hari Selasa tanggal 7 itu kita akan mendengar putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tentang hal-hal yang hari ini banyak diperbincangkan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat, bagaimana putusan dari MK. Kalau kita lihat dari putusan yang akan diambil, khususnya berkaitan dengan Ketua MK, maka akan ada suatu prediksi bahwa yang bersangkutan kemungkinan besar akan dikenakan sanksi. Hanya saja akan ada spekulasi apakah sanksi itu sampai dengan membatalkan putusan atau tidak. Kalau kita melihat dengan mengacamatai bahwa konflik of interest itu bisa menyebabkan putusan tidak sah, tentu kita mengacu pada ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung. Sedangkan Mahkamah Konstitusi itu adalah rumpun yang berbeda dengan Mahkamah Agung, karena kedua institusi ini ada disebutkan dalam konstitusi. Tentu saja hal yang pelik yang akan diambil oleh Ketua MK. Kenapa? Karena keputusannya nanggung atau keputusan yang tidak firm itu akan membuat beban politik jatuh kepada Majelis MK. Sedangkan apabila terjadi pembatalan atau pengulangan daripada proses gugatan, dalam hal ini perkara 90, tentu hal ini tidak ada dasar atau regulasi atau ketentuan yang menjadi basis oleh Ketua MK untuk mengulang atau menyatakan batal. Karena memang secara jelas konstitusi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah final dan binding. Tetapi dalam hukum, kalau kita balik lagi kepada dasar, bahwasanya keputusan hakim itu harus mengandung 3 hal, yaitu tentu tentang kepastian, keadilan, dan juga kemanfaatan. Tentu kita bertanya, apa manfaatnya apabila putusan ini tetap dinyatakan berlaku? Atau pada sebaliknya kita mengatakan, apa manfaatnya apabila putusan dinyatakan batal atau setidaknya diulangi kembali prosesnya? Tentu saja kita sebagai masyarakat tidak bisa menentukan ketentuan itu atau putusan tersebut atau finding dari putusan itu adalah wisdom daripada Ketua MK atau dalam ini Majelis MK. Bangsa kita sudah defisit, banyak orang yang kehilangan sikap kenegarawan dalam hal konsentrasi berkaitan dengan kekuasaan. Disinilah kita dilihat dan kita menguji apakah masih tersisa orang-orang yang berpikir untuk kebaikan bangsa kita ke depan. Semoga keputusan MK apapun yang diambilkan besok tidak membawa kerusuhan dan kerusuhan terhadap negara kita. Semoga pemilu 2024 adalah suatu transisi kekuasaan yang aman, damai, dan menggembirakan. Demikian.